akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja alam semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, Tuhan kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja alam semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat datang di ibadah kita GBI Okumene BTP Makassar. Puji Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Lambaikan tangan kita untuk merasakan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik, luar biasa baik. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena kami ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami ada dalam ibadah kami. Lawati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah turut kehendak Tuhan saja. Dan kami percaya jemaat-jemaat yang ada datang dan pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, bertata dalam ibadah kami. Agar kami selalu melawati Tuhan. Merasakan Engkau hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih dalam sikap menyembah. Haleluya. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sama-sama kita katakan, apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. lewat badai, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. mari kita bangkit berdiri. Lewat lembah, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha amin. tinggi, Haleluya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu
dalam ibadah penyembahan kami. Dan kami Tuhan ingin masuk dalam puji-pujian kami. Kami ingin bersorak memuji membesarkan nama Tuhan. Untuk itu Bapa, semua kami yang ada pada pagi hari ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang. Namun kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak akan mengingkar janji. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini yang mengatakan biar bumi akan berlalu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama katakan, biar bumi berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalalala. Syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi kita katakan Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. katakan syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya yang tempat ini, bahkan yang menonton, menyaksikan ibadah kita pada pagi hari ini, cinta Yesus. Amin. Amin. Kulihat. Haleluya. Kulihat cinta kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus? Katakan yes. Yes. Amin. Kita angkat pujian ini. Ku jatuh cinta padanya. Amin. Ku
jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hai Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Katakan siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasih. Katakan sekali lagi. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, Kekasihku. Jalalalala. saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan yang lebih mulia lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan kita duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu, yaitu Iko dan Iren. Tempat dan kesempatan kami persilahkan.
jadikan semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu, yaitu Iko dan Iren. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk dibentuk dalam firman Tuhan. Karena hanya dekat dengan Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu, Hanya dekat padaku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ingin selalu Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sama-sama katakan. Hanya dekat Bila kita dekat dengan Tuhan, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Anak-anak sekolah minggu, tampil ke depan untuk mendoakan. rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu,
saya serahkan pada hamba-Nya. Menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Ku ingin selalu ingin selalu kami rindukan nikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku ku indah bersamamu. Kami inginkan hadirkan nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya kami rindukan, kami rindukan bersekutu denganmu selama-lamanya. Tuhan, hidup kami, hidup kami. Oh, kami rindukan, bentuklah hidup kami bagaikan bejana di pemandangan matamu, menjadi indah dan mulia. Tuhan, kami rindukan, kami berserah, kami berserah. Dikatakan ya Raboseke, dikatakan Rabose, Raya Rata Karaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau baik. Oh baik Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setiamu kepada kehidupan kami. Terima kasih kalau kami bisa ada bersama-sama. Ini bukan kebetulan, kami percaya bahwa ada maksud yang indah, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus bekerja terus di tengah-tengah kami. Selingkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Kami taklukkan pikiran dan hati kami di bawah kuasa otoritas firman. Berbicaralah, pulihkan, sembuhkan kami, tegurlah kami, dan didiklah kami di jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, suatu kesempatan yang baik bagi saya bisa ada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu. Terima kasih untuk Tante, untuk tim pelayanan, ya semuanya yang telah mengundang saya kembali. Ya kita jangan bosan-bosan lah ya. Haleluya. Oke, tema kita pada pagi hari ini adalah dimuridkan untuk memuridkan. Ya,
dimuridkan untuk memuridkan. Kenapa kita harus dimuridkan? Karena memang penekanan Alkitab kita adalah kepada murid. Betul kan? Penekanan Alkitab kita, bahkan Yesus menekankan terhadap murid-murid. Orang percaya harus jadi murid. Bukan hanya sekedar datang beribadah, bikin panas-panas bangku gereja, ya, lalu kemudian ditodong kasih persembahan, dan kemudian setelah itu terima doa berkat, pulang. Dan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tuhan tidak merancangkan kita, manusia, orang yang percaya kepadanya, untuk menjadi orang yang biasa-biasa. Katakan amin. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, saudara semua. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, dan Tuhan ingin supaya kita terlibat dalam rencananya. Karena itu pentingnya kita menjadi murid. Sorry. Kita Indonesia ada jenjang-jenjang pendidikan kan? Betul kan? Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah melewati jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, kehidupan? Belum. Sementara kita berproses ke sana. Dan ketika kita semua ada di bangku sekolah, kita disebut murid. Betul kan? Kita disebut murid. Nah, ada quotes berkata begini. Orang yang berhenti belajar, maka dia akan stop dalam kehidupannya. Hidup ini adalah pembelajaran. Betul? Kalau kita hidup, kita harus belajar. Belajar untuk melengkapi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita diajar dari hal-hal yang sederhana. Lalu kemudian meningkat. Dan semakin meningkat. Lama-lama semakin kompleks. Tapi kalau kita tidak mau jadi murid dan tidak mau diajar, kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang kompleks. Makanya firman Tuhan katakan, kita ini seharusnya kalau diukur dari kehidupan rohani kita, seharusnya kita sudah menjadi pengajar. Bukan lagi seperti bayi-bayi yang ingin susu. Betul? Seharusnya saya, Bapak Ibu, Saudara, semua yang ada di sini, seharusnya kita sudah mengerjakan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, karena itu pada pagi hari ini mari kita buka hati kita. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana dimuridkan untuk kemudian memuridkan. Oke. Nah, murid dalam Alkitab ya, itu adalah seorang pengikut. Tapi bukan hanya seorang pengikut turut-turukang. Ya, pengikut yang mau belajar, yang mau diajar. Ya, makanya dalam bahasa Latin dikatakan discipulus, murid. Discipulus itu orang yang mau belajar, pelajar, murid. Ya, dan ini bahasa-bahasa semua supaya Bapak Ibu tahu. Ternyata di dunia ini murid itu disebut ini. Limut dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani matetes, dalam bahasa Inggris disciples. Ini dia. Disciples ini dari bahasa Latin discipulus. Apa pengertian daripada disciples ini? Disciples bukan hanya seorang murid, tapi disciples ini itu diambil dari kata disiplin. Katakan disiplin. Disiplin. Seorang murid harus disiplin.
disiplin. Disiplin dalam hal apa? Kalau kita belajar di sekolah-sekolah, kita harus disiplin supaya kita hadir tepat pada waktunya, tidak terlambat. Betul? Kita disiplin untuk apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah misalnya, ya. Kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kita disiplin. Dalam kehidupan kita secara rohani, kita juga harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam membangun kehidupan rohani kita. Disiplin dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Harus disiplin. Seorang murid harus disiplin. Kalau tidak disiplin, maka kita akan mengalami proses pendisiplinan. Makanya Amsal mengatakan, pakai rotan untuk apa? Anak-anakmu. Supaya kita tidak akan susah kemudian. Nah, Alkitab menekankan seorang murid harus didisiplin. Seorang murid itu berarti seorang yang mau belajar. Nah, murid menerima pengajaran dan mendapatkan pelatihan dari orang lain. Bahkan mengikuti gaya guru atau orang yang mengajarinya. Guru akan memberikan ilmunya, guru akan memberikan keteladanan hidupnya, sehingga murid dapat menerima apa yang diberikan oleh sang guru kepada dirinya, pengetahuan yang gurunya punya, bahkan keteladanan hidup. Makanya dalam pepatah kita Indonesia, pepatah Indonesia tentang guru dan murid apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, itu pepatah kita. Nah, Yesus, coba kita lihat, ya. Yesus pun mempunyai murid-murid. Nah kalau Yesus punya murid, berarti setiap kita harus jadi murid. Amin. Setiap kita harus dimuridkan. Nah, siapa yang memuridkan kita? Yang memuridkan kita, jemaat Tuhan di tempat ini, otomatis adalah gembala. Betul? Atau para pemimpin. Murid ini berjenjang. Yesus punya 12 murid. Tapi dalam 12 murid ini, itu ada penjenjangannya. Yesus 3 murid. Lalu kemudian 9 murid. Betul kan? Baru ada 70 murid. Dan seterusnya ke bawah. Berarti ada murid yang dekat dengan Yesus. Ada yang orang bilang di lingkaran Yesus. Siapa itu? Yakobus, Yohanes. Siapa? Petrus. 3 ini. Selebihnya 9 murid. Tetapi bukan untuk pembedaan sebenarnya. Tetapi memang 3 murid ini dekat dengan Yesus. Ya kan? Dekat dengan Yesus. Makanya ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kita harus dekat dengan Yesus. Yesus ketika dia keluar di awal pelayanannya, dia disebut Rabi. Betul? Rabi. Rabi ini berarti orang yang keluar setelah mendapatkan pendidikan. Jadi ketika orang berkata, di manakah Yesus setelah umur 12 tahun? Tradisi Yahudi, usia mulai dari 0 sampai 5, 5 sampai 12, 12 sampai 15, dan seterusnya sampai usia 30, itu harus dididik.
belajar. Ya, harus belajar. Usia 20 itu baru usia pernikahan kalau tradisi Yahudi. Ya, tetapi untuk tampil ke depan, tampil berbicara seperti ini, itu harus usia 30 dan harus menyelesaikan pendidikan. Yesus menyelesaikan pendidikan. Makanya dikatakan dia bertambah besar, bertambah besarnya. Ya. Bertambah besar, bertambah besarnya, bertambah hikmatnya dan disukai semua orang. Bertambah besar bukan bertambah dari sisi usia. Bertambah besarnya bukan bertambah dari sisi badan, body. Kayak saya begini, ya. Dulu badanku tak begini, ya. Tapi karena mertua saya sayang saya, istri saya sayang saya, akhirnya saya menjadi begini Bapak Ibu. Ya, dulu saya kerempeng. Ya Tante ya. Kerempeng, kurus, kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata. Kutilang darat, ya. Kacamata, besar dulu kacamata saya, jerawatan. Ya. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya ketika kita bertambah dewasa, seharusnya kita bertambah dalam pengetahuan. Bertambah dalam karakter. Bertambah dalam hikmat. Bagaimana ini semuanya dicapai? Harus belajar. Harus jadi murid. Harus diproses. Tidak bisa tidak. Orang Kristen harus diproses. Yang benci proses, berarti dia tidak menghargai kehidupannya. Iya, proses itu terjadi di mana? Dalam pemuridan. Kita diasah, didisiplinkan. Kita disiplin di situ. Ada bagian-bagian yang kita tidak tahu yang salah, tapi guru tahu. Dia proses kehidupan kita di situ. Dia sharpening kita. Dia cutting hal-hal yang tidak benar. Dia arahkan kehidupan kita. Kalau menjadi orang Kristen tanpa dimuridkan, menjadi orang Kristen yang liar. Tetapi kalau kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita harus dimuridkan. Pemuridan itu bisa terjadi lewat kelas-kelas. Ada materi-materi yang dipelajari di situ. Tapi pemuridan juga bisa terjadi lewat apa? Komunitas-komunitas sel. Kita belajar bersama-sama. Pemuridan juga bisa terjadi di mana saja. Secara informal, tidak kelas, bisa. Yesus mengerjakan hal ini secara informal, tapi dia menetapkan ada 12 muridnya. Nah, untuk menjadi seorang murid, apa yang harus kita kerjakan? Coba kita lihat Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yesus dan para murid di situ. Kita baca sama-sama ayat ini, ya. Dari tadi kita belum baca Alkitab ya. Tidak sah katanya. Oke, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kalau Bapak Ibu bisa, ini kecil ya, bisa buka ya. Matius 4 ayat 18 sampai 22. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka
segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Pola pendidikan pada waktu itu, kalau kayak kita, setelah menyelesaikan misalnya SMA, masuk dalam perguruan tinggi. Ada orang berkata begini, bahwa murid-murid Yesus itu orang yang bodoh. Apakah murid-murid Yesus orang yang bodoh? Seorang nelayan. Nelayan kan? Pada umumnya murid Yesus adalah nelayan. Betul? Tapi apakah mereka orang yang tidak terpelajar? Bapak Ibu, mereka adalah orang yang terpelajar. Kenapa? Karena memang sistem pendidikan Yahudi. Tapi mungkin mereka tidak sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Karena begini, untuk menjadi seorang rabi atau memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, bukan murid yang memilih gurunya, tetapi gurunya atau rabi yang memilih murid-muridnya. Yesus seorang rabi. Betul kan? Petrus bahkan berkata, guru. Ya kan? Memanggil Yesus sebagai guru ketika pertama kali ketemu Yesus. Ayat 19 berkata begini. Yesus berkata kepada mereka apa? Mari ikutlah, mari ikutlah aku. Jadi rabi memilih murid. Ketika seorang rabi memilih murid, dan pilihan itu datang misalnya kepada saya, maka itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Suatu kehormatan yang luar biasa. Dan bagi keluarga saya, ini merupakan anugerah. Karena rabi akan memilih murid-murid yang sesuai dengan karakter dirinya. Ya, jadi rabi akan memilih murid yang sesuai dengan dia. Bagaimana dia bisa memilih orang yang sesuai? Dia sudah memperhatikan dari sejak awal. Orang-orang Yahudi yang masuk dalam pendidikan, dia sudah perhatikan dari sejak awal pertumbuhan mereka. Oh ini. Makanya katakan, Tuhan memilih kita. Amin. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Bahkan pilihan itu sudah datang sebelum kita dijadikan. Bahwa manusia itu dipilih oleh Tuhan sebelum semuanya ada. Mazmur 139 berkata, sebelum hari-hari hidupku, Tuhan sudah menuliskan dalam kitab-kitabnya. Sebelum hari-hari hidupku ada, Tuhan sudah menuliskan dalam kitab-kitabnya. Mazmur 139. Bahwa kita dipilih oleh Tuhan sebelum kita ada, diciptakan. Manusia telah dipilih oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia melakukan kehendaknya. Amin. Jadi ketika pola ini diterapkan, seorang rabi akan memanggil murid-murid, kamu ikut aku. Kamu ikut aku. Kamu ikut aku. Maka di situ dikatakan ketika Simon Petrus, Andreas, mereka sedang menebarkan jala dan kemudian Yesus datang dan memanggil mereka, ayo ikut aku. Mereka langsung segera meninggalkan semuanya. Ketemu siapa lagi? Ketemu Yakobus, Zebedeus. Ketika Yesus berkata, ikut aku. Mereka langsung meninggalkan, bahkan ayahnya pun ditinggalkan. Ini Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika manusia jatuh dalam dosa, artinya begini, manusia jatuh dari tujuan Allah,
tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita diproses dalam keserupaannya dan kemudian kita memerintah bersama dengan Dia. Makanya bumi diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sorga itu tempat tinggal Allah. Sorga itu bukan kepunyaan manusia. Bumi diberikan tanggung jawab untuk dikelola kepada siapa? Saya dan Bapak Ibu. Manusia. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, artinya jatuh dari tujuan Allah. Melenceng dari tujuan Allah. Memberontak dari tujuan Allah. Lalu kemudian datang panggilan. Mari anakku, bertobatlah, berbaliklah. Makanya karya Yesus di kayu salib terjadi. Menebus kita. Dan ketika panggilan itu datang kepada kita, hai Heinze, bertobatlah. Ketika saya meresponi panggilan itu, itulah yang disebut pertobatan. Dan kemudian apa? Terjadi keselamatan. Keselamatan berarti bukan masuk sorga Bapak Ibu. Selama ini yang kita pahami adalah keselamatan untuk masuk sorga, itu tempat Allah Bapak Ibu. Keselamatan itu berbicara kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula. Dan kita mengerjakannya bersama setujuan-tujuan itu bersama-sama dengan Allah. Sehingga sampai kepada kekekalan. Langit dan bumi baru. Di langit dan bumi baru, sorga turun ke bumi. Dan kita ada di mana? Di sorga. Di bumi. Orang Kristen yang tidak dimuridkan, pikirannya hanya mau yang senang-senang saja. Lari dari tugas dan tanggung jawab. Tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Ada teman saya dulu sekolah pembolos, sedikit bolos. Dia tidak mengerjakan apapun, tugas dan tanggung jawab, PR-nya pun ya, dia tidak kerjakan. Hanya datang 1 kali, 2 kali, 3 kali ke ujian. Ya maklumlah, maka nilainya pun di bawah rata-rata. Iya kan? Nah ini Tuhan. Jadi kalau seorang Kristen dimuridkan, maka dia akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah oke, coba kita lihat syarat untuk menjadi seorang murid. Syarat untuk menjadi murid yang pertama adalah bersedia. Katakan bersedia. Bersedia. Siap. Nah, itu. Murid akan dilatih untuk menjadi prajurit. Oh ya, disiplin. Jadi untuk syarat untuk pertama yang menjadi murid adalah bersedia. Ketika panggilan itu datang kepada Petrus, datang kepada Zebedeus, apa yang mereka katakan? Yesus berkata, mari ikutlah aku. Matius 4 ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Dan mengikuti Dia. Apakah Bapak Ibu bersedia jadi murid? Menjadi murid prosesnya berat. Masih mau? Tapi hasilnya kemuliaan. Halo? Karena selama ini kita cukup dengar khotbah berkat. Yang senang, senang. Yang menyegarkan telinga kita. Oh pertolongan Tuhan. Iya pertolongan Tuhan. Oh berkat Tuhan. Iya berkat Tuhan. Tapi bersediakah kita diproses menjadi murid? Halo? Bersediakah kita diproses jadi murid? Proses ini bukan proses yang enak-enak. Proses ini adalah proses memurnikan kehidupan kita.
membentuk kehidupan kita. Dan sehingga kita tampil menjadi emas, seperti emas yang murni. Halo? Halo? Kalau kita mau diproses, tinggalkan segala kesenangan duniawi. Ikut Yesus. Bersedia diajar, didisiplinkan. Seorang murid akan menyerahkan kehidupannya kepada sang guru. Yesus berkata, ikutlah aku. Mereka meninggalkan semua pekerjaannya, kehidupannya, penghasilannya, keluarganya. Semua yang mengikat kehidupannya ditinggalkan. Lalu kemudian ikut sang guru. Begini Bapak Ibu. Dikatakan apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala ikan jadi penjala manusia. Sama-sama mengerjakan, tapi tujuannya sudah berbeda. Kalau begitu berarti kalau kita menjadi murid Kristus, kita tidak usah bekerja lagi. Tinggalkan pekerjaan di kantor, Pak. Tinggalkan usahamu. Apakah demikian? Tidak. Tetapi ubah tujuanmu. Untuk apa kau bekerja? Untuk apa kau berusaha? Untuk apa kau mencari nafkah? Yoel berkata, tempalah mata bajakmu. Berarti begini, semua yang kita sedang kerjakan hari ini, ketika kita mau menjadi murid Kristus, kita harus mengganti tujuannya. Kalau dulu mungkin hanya untukku. Sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Sebab kita sudah jadi murid. Kita sudah dipanggil keluar dari semua yang ada ini yang mengikat kita ini, dipanggil keluar untuk mengikuti Yesus. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupanku. Itu murid. Dia melepas segala kesenangan duniawinya, dia ikut Yesus. Dia mengerjakan itu untuk apa? Untuk Yesus. Apapun yang kita kerjakan untuk Yesus. Halo? Mau? Kayaknya khotbah kali minggu ini agak berat ya. Ya. Gak apa-apa. Jangan susu terus. Jangan bubur terus. Ya, harus makan makanan yang keras kata firman Tuhan. Keras itu bukan keras suaranya. Isinya yang keras. Betul? Mau? Saya takut saya nanti Pak Esra tidak panggil saya lagi. Tapi memang ini, minggu ini secara kita GBI semua, di mana-mana khotbahnya tentang dimuridkan untuk menjadi murid. Ya, tema secara GBI. Jadi syarat yang pertama untuk menjadi murid apa? Bersedia. Ada kan contoh ketika seorang anak muda dipanggil, ikutlah aku. Tunggu dulu, Tuhan, saya kuburkan dulu orang tuaku. Ada kan? Tunggu dulu Tuhan, saya kerjakan dulu ini. Tunggu dulu Tuhan, tunggu. Sampai kapan kita harus? Sampai kemudian sudah selang semuanya ada di sini dan kata, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Terlambat sudah, Kau datang padaku. Selama kita masih bisa, kita harus bersedia. Siap? Matetes, siap?
Disciple siap. Murid siap. Puji Tuhan. Jangan cuma siap-siap di sini. Ketika kemudian ada kelas-kelas pengajaran, yang hadir cuma 1, 2, 3, bisa dihitung dengan jari seperti domba pengembalanya Daud. Yang kedua, syarat untuk menjadi murid yang kedua adalah taat. Katakan taat. Taat. Ini syarat. Setelah kita bersedia, kita harus taat menjalankan semua proses pemuridan. Ya, taat. Amsal 4 ayat 13 berkata begini. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Berpeganglah pada didikan. Jangan lepaskan, karena ini adalah hidupmu. Jadi ketika kita sedang dididik, diproses dalam pemuridan, kita harus terus berpegang di situ. Artinya jangan meninggalkan proses itu sebelum selesai. Kapan selesainya? Dalam kehidupan ini, dalam pengiringan kita kepada Yesus, tidak ada yang namanya selesai. Selesai itu ketika kita tutup mata di bumi dan kemudian kembali bersama kepada Bapa. Itu baru selesai proses di bumi. Ya, berarti seumur kehidupan kita, kita harus terus berpegang pada didikan. Amin. Harus berpegang pada didikan berarti di situ ada sikap ketaatan untuk melakukannya. Ketaatan. Apa itu ketaatan? Obedience itu. Bahwa kita bersedia di bawah otoritas. Being under authority. Kita harus bersedia ada di bawah otoritas seseorang. Petrus, siapa lagi? Yohanes, siapa lagi? Murid-murid Yesus bersedia ada di bawah otoritas Yesus. Matius pemungut cukai itu murid Yesus. Orang yang kaya, betul. Tapi dia bersedia ada di bawah otoritas. Seorang murid harus bersedia berada di bawah otoritas dan taat. Taat ini melibatkan hati dan pikiran. Taat. Taat ini melibatkan apa? Hati dan pikiran. Iya. Jadi berarti perbuatan kita, tingkah laku kita ditentukan oleh pikiran kita. Ketaatan itu ditentukan oleh pikiran kita. Kita mau atau tidak, ini di sini. Betul? Hati pikiran. Kayaknya saya pernah sharing di sini hati pikiran. Hati pikiran ini. Jagalah kehidupanmu. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi kemudian begini, jagalah dalam terjemahan yang lain, jagalah pikiran-pikiranmu. Mental apa itu? Pikiran. Mental. Seorang doulos, seorang disciples ini berasal dari kata doulos. Doulos ini apa? Hamba. Hamba yang bukan hamba sekedar hamba. Hamba yang jadi keset, yang tukang kasih bersih-bersih. Keset, diinjak-injak. Kosong. Yesus pun sudah merasakan hal yang sama. Merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Dan tidak ada orang yang bisa sama seperti Yesus. Walaupun kalau pasca ada yang bilang, saya mau disalibkan kayak Yesus. Di mana? Di Filipina sana, di Amerika Selatan sana. Tapi apakah dia bisa mengampuni dosa manusia? Enggak.
Jadi taat itu adalah penyerahan total kehidupan kita di tangan Sang Guru. Ketaatan itu adalah penyerahan total. Being under authority. Di bawah kita harus taat. Seorang murid harus taat. Haleluya. Katakan, mau jadi murid? Mau jadi murid, katakan kiri kanan. Mau jadi murid? Yang ketiga, wah ini terakhir saudara. Haleluya, terakhir. Yang ketiga, syarat menjadi murid. Yang ketiga, latihan. Katakan latihan. Latihan. Syarat menjadi murid adalah latihan. Yesus memberikan contoh keteladanan. Yesus memberikan pengajaran. Murid harus mempraktekkan. Pertama begini, prosesnya adalah lihat yang saya lakukan. Murid-murid belajar bagaimana melihat apa yang Yesus kerjakan. Setelah itu apa? Murid-murid diutus pergi, betul kan? Berdua-dua pergi. Untuk apa? Mempraktekkan. Lukas pasal 10. Praktek. Ya, lalu kemudian mereka kembali, guru kami begini, kami begini, kami begini. Mereka berikan laporan. Nah coba kita lihat, Kejadian 14 ayat 14. Kejadian 14 ayat 14. 1, 2, 3. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yaitu mereka yang lahir di rumahnya. Berapa banyak? 318 orang banyaknya. Lalu mereka mengejar musuh sampai kemana? Ke Dan. Siapa orang-orang yang terlatih ini? Orang-orang yang lahir di rumah. Di mana rumah Bapak Ibu? Oh ada di sana, di sana. Tapi di mana rumah rohani Bapak Ibu? Di mana rumah rohani Bapak Ibu? Di mana rumah rohani Bapak Ibu? Halo? Di mana? Di mana? Halo? Di mana rumah rohani Bapak Ibu? Kok kurang semangat? Di mana rumah rohani Bapak Ibu? Bukan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sini nih, di mana rumah rohani Bapak Ibu? Di mana? Hah? Di mana? Bapak Ibu tidak tahu identitas Bapak Ibu ini. Di sini. Betul kan? Tiap minggu Bapak Ibu ketemu di sini. Doa di sini. Dapat makan rohani di sini. Betul kan? Berarti rumah Bapak Ibu di mana? Secara rohani. Di sini. Di GBI Oikumene. Bukan di tempat lain. Ini rumah rohani Bapak Ibu. Makanya disinilah tempat pelatihan itu. Disinilah tempat pemberitaan itu. Abraham melatih 300 berapa banyak itu? 318 orang terlatih di mana? Di rumahnya. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sadar bahwa ini rumah rohani Bapak Ibu, bagaimana bisa berlatih? Ya, sadar hari ini. Ini rumahmu. Ini tempat pelatihanmu. Seorang murid harus bersedia taat untuk apa? Dilatih. Dan kemudian bukan hanya sekedar dilatih, cukup sampai di situ, tamat, tidak. Harus berlatih sendiri. Pernah nonton film Kung Fu Master? Pernah? Siapa di sini yang pernah nonton film Kung Fu Master? Tai Chi Master? Hah? Pendekar mabuk? Saudara, prinsip Kung Fu apa? Dia belajar dari gurunya. Gurunya kasih kenal jurus,
Lalu kemudian dia yang berlatih sendiri kan. Sampai akhirnya menjadi apa? Terlatih. Jangan baru berlatih kemudian mau menjadi pelatih. Saudara akan latih orang salah-salah. Harus berlatih, dilatih, berlatih, terlatih, baru melatih. Aha, jangan baru tamat SD, kemudian mau mengajar. Nggak boleh. Jangan hanya tahu satu jurus, baru kemudian mau mengajar jadi suhu. Saudara harus bersedia dilatih, berlatih, terlatih, dan melatih. Proses ini terjadi karena kita memiliki guru, teladan, kita diajar, kita harus berlatih sendiri. Supaya kita menjadi orang yang skillful. Terlatih. Aha. Dan kemudian melatih. Dan pada akhirnya, slide terakhir, akhirnya, baca akhirnya. Sekali lagi. Matius 28 ayat 19 sampai kalau saudara dilatih, berlatih, terlatih, dan kemudian harus karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Bagaimana Bapak Ibu mengajar mereka kalau Bapak Ibu tidak menerima pemuridan? Betul? Tujuannya bukan untuk mempertobatkan orang sekedar hanya jadi orang percaya. Tujuannya adalah agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Kalau hanya sekedar jadi orang percaya bikin panas bangku-bangku gereja, percuma kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Percuma pengiringan saudara kepada Tuhan. Saudara harus jadi murid. Dan kemudian harus dilatih, terlatih. Dan kemudian memuridkan orang lain. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Kita baca satu kali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Murid! 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 Katakan kiri kanan, ayo kamu dimuridkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kure sumanga. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Kami jemaat yang ada mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Hece dan kiranya firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam persembahan, sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatan-Mu dalam ibadah kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah dimuridkan oleh Engkau ya Bapa. Untuk itu Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih kemurahan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, digaram dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, dan biarlah pelayanannya, bahkan rumah tangganya, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang kami persiapkan dalam rumah kami masing-masing, dan biarlah Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku jatuh cinta padanya. Amin. Padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Katakan, ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Sekali lagi. Cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam pengumuman kita. Silakan menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Tobekuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudia, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus.
Demikianlah pengumuman untuk minggu-minggu ke depan. Dan ada pengumuman tambahan, hari Selasa ada komsel gabungan di tempat ini. Jadi gabung di wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 akan bergabung di tempat ini Selasa di gereja jam 7 malam. Tuhan, itu saja pengumuman kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Saya mau mengundang ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada siang hari ini di tempat kami. Jemaat yang pertama kali tidak ada, puji Tuhan. Ya, bila demikian kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, pada siang hari ini. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita katakan tenanglah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu, buat pertemuan kami dengan Engkau. Kami merasakan Engkau ada memberkati kami Bapa. Kami mengucap syukur karena kami masih mempunyai kesempatan untuk berjumpa denganmu, untuk berbakti, memuji dan besarkan namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah waktu ini waktu yang terindah bagi kami, menjadi kerinduan kami senantiasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami rindu bersafaat saat ini. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari penerima tamu, WL, singers, pemusik, bahkan khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati, Engkau kembalikan apa yang mereka persembahkan buat Tuhan, buat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami saat ini Bapa. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Baik berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat sukacita yang kami rasakan saat ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini. Karena ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Khususnya firman yang disampaikan Tuhan. Biarkan kami
boleh menjadi murid yang siap sedia, murid yang taat, murid yang siap untuk belajar buat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kami tidak akan cengeng lagi Tuhan menghadapi kehidupan ini, karena kami tahu kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lewat pelayanannya, lewat mata pencahariannya, bahkan keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan kami orang tua, oma-oma kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati sepanjang kehidupan kami, seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu hal Tuhan, berikan kami hati yang tenang, hati yang damai sejahtera Tuhan, sehingga kami kuat menjalani kehidupan ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau berikan dasar yang kuat buat Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menjadi andalan kami. Bahkan anak-anak kami yang masih sekolah, TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang masih kuliah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan akal, hikmat, roh kepintaran yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan masa depan yang terbaik buat mereka. Tuhan, kami merindukan anak-anak muda ini Kau pakai dalam pelayanan Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Jauhkan dari roh-roh jahat, roh-roh yang mengikat mereka sehingga mereka tidak berhasil. Mulai saat ini Bapa, kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menggendong anak-anak kami, masa depan anak-anak kami. Mereka yang membutuhkan pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan sudah menyediakan buat anak-anak muda kami, pemudi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menganugerahkan pasangan yang seimbang buat mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sangat yakin, kami hanya berharap dan berseru kepada-Mu. Kami saat ini berdoa juga buat keluarga hamba-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menganugerahkan akal hikmatnya daripada Allah. Khususnya Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi lebih-lebih lagi Bapa dalam pengurapan. Kami yakin dan percaya roh sukacita damai sejahtera menjadi bagian Ibu Gembala di tempat ini. Kesehatan yang ekstra. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak cucunya di mana saja, keluarganya di mana saja. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melawati mereka. Terpujilah, kami berdoa juga buat Mas Esra di tempat ini yang dipercayakan untuk pertumbuhan gereja ini. Engkau memberkati pekerjaan, pelayanan, bahkan rumah tangganya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan, bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara ini. Bahkan pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh provinsi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya roh akal hikmat, roh takut akan Tuhan menjadi bagian mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melaksanakan tugas sesuai dengan Tuhan seturut kehendak Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus buat kota Makassar. Adakan hujan pertobatan bagi kota Makassar Tuhan. Sehingga kami boleh mempunyai kebebasan untuk beribadah ke dalam tangan Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang tersesat, kami yakin dan percaya Tuhan akan meraih mereka kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Keamanan bagi kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan berdoa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan di dalam Yesus Kristus akan mengawali perjalanan kita hari ini dan untuk seterusnya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Pelayan